Ya, ini sesi keempat, saudara, yaitu mengalami Allah Bapa. Sungguh-sungguh kita ikut Tuhan yang mengerti dan sungguh-sungguh bisa mengalami kalau kita dikatakan ada pengampunan, kita mengalami. Kalau di Alkitab berkata kita diberi hak jadi anaknya Tuhan, sungguh-sungguh mengalami jadi anaknya Tuhan. Saya percaya ya itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini yang keempat temanya cinta Alkitabmu, saudara. Temanya apa? Cinta Alkitabmu, saudara. Sekali lagi namanya apa? Cinta Alkitab, cinta firman Tuhan. Melalui saudara Alkitab kita bisa mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Ada orang yang mulai datang pada Tuhan karena dengar kesaksian-kesaksian orang dibawa, saudara, ibadah bisa kenal Tuhan atau alami sakit, mujizat sesuatu. Tapi sekali lagi kalau saudara mengenal Alkitab, mengenal firman Tuhan, makin saudara mengenal firman Tuhan, saudara akan makin mengerti seperti apa Tuhan kita. Saudara akan makin taat untuk melakukannya. Bahkan saudara akan sungguh-sungguh lebih mencintai Tuhan. Saudara bisa tahu orang Tuhan sangat mencintai kita. Kita akan tergugah untuk mencintai Tuhan. Tepuk tangannya yang luar biasa sekali, saudara. Ya, saya percaya ya salam seri khotbah hari ini saudara akan dibukakan luar biasa cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan ya sudah pasti cinta firman Tuhan. Setuju, saudara? Cinta rumahnya Tuhan, setuju, saudara? Cinta gerejanya Tuhan, cinta semua yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan berikan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi, saudara. Ya, Alkitab firman Tuhan itu adalah dari Tuhan, diberikan kepada setiap kita. Saya bacakan dulu 2 Timotius 3 ayat 15-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat bagi orang Yahudi. Sejak kecil itu sudah diajari. Terus saudara baca Taurat, saudara terus hafalkan setiap hari. Sudah kecil mereka sudah diajar. Banyak saudara yang memberikan hikmat, kepandaian saudara padamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi akan kita tahu ya luar biasa segala tulisan yang diilhamkan, katakan yang diilhamkan ya Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, saudara, untuk memperbaiki kelakuan, saudara, untuk mendidik, saudara, untuk banyak kita bisa mengerti. Dari ayat ini kita pertama kali petik satu pengertian Alkitab, firman Tuhan itu adalah inspirasi dari Tuhan. Pakai manusia untuk menulisnya. Jadi kalau saudara lihat di Alkitab ditulis oleh Musa, ditulis oleh siapapun saudara, itu bukan pengertian atau dari manusia saja, tapi manusia diberi ilham, saudara, diilhamkan, digerakkan untuk menulis ya saudara. Sungguh-sungguh itu ilham atau inspirasi dari Tuhan, bukan dari manusia. Contoh misalnya ya, saya suruh sekretaris yang bantu saya, buatkan surat kepada Pak Dodi, Pak Samuel Dodi gitu saudara. Dia buat, saya berkata, saya buat kirim pada Pak Samuel Dodi. Pak Samuel Dodi terima, Pak Samuel Dodi tahu ini bukan surat dari sekretaris saya. Ini adalah surat dari saya yang saya arahkan sekretaris untuk ditulis, untuk dikirim, disampaikan. Tapi itu adalah surat atau perkataan dari saya. Alkitab juga sama. Saudara, banyak manusia yang dipakai ya dengan cara apa? Diberi ilham, diberi inspirasi, diberi ya kata-kata oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, maka ditulis. Tulis. Penulisnya bisa Daniel, penulisnya bisa Daud, saudara, penulisnya yang bisa Musa, tapi tetap itu surat dari Tuhan, itu tulisan dari Tuhan, saudara, bukan dari penulisnya sendiri, saudara. Ada inspirasi yang luar biasa sekali, saudara. Bahkan dalam terjemahan The Message, saudara, dikatakan ya
firman Tuhan itu juga nafas Allah dikatakan. Ada rohnya maksudnya, ada kehidupannya. Ya Alkitab beda dengan semua ya Nobel yang ada, semua ilmu pengetahuan yang ada beda. Yang lain itu pengetahuan, yang lain itu cerita sejarah atau dongeng. Tapi Alkitab adalah dari Tuhan. Bahkan Yesus Tuhan sendiri itu adalah firman. Saudara, dikatakan dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah turun di muka bumi menjadi manusia, yaitu Yesus Tuhan kita. Itu Tuhan sendiri, dia itu firman Tuhan yang dilahirkan dari manusia, yang korbankan segala sesuatunya untuk memberikan pengampunan, keselamatan dan sebagainya. Saudara, jadi sekali lagi saudara, itu ada spiritnya, ada kehidupannya, saudara. Bukan hanya huruf mati, tapi itu sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dan juga seringkali dikatakan Alkitab itu sabda Allah, itu perkataan Tuhan, sabda. Dan kalau saudara bisa perhatikan tentang Yesaya, lihat tulang-tulang kering, saudara lihat, ya untuk mengucapkan apa yang Tuhan katakan, untuk menubuatkan apa yang sudah Tuhan katakan. Perkataan Tuhan itu sabda Allah, betul saudara. Waktu dia sungguh-sungguh mengucapkan ya perkataan Tuhan, ulang kering kumpul kata Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Ada kuasa, tulang kering itu mulai menyatu. Waktu dikatakan lagi ya oleh Tuhan untuk Yesaya menyampaikan, sekarang ada urat, sekarang ada daging, sekarang ada kulit. Sungguh-sungguh ada kuasanya yang membuat terjadi. Lalu yang terakhir ya semua mata angin berembus, saudara. Dan sungguh-sungguh ada kuasanya. Maka tulang-tulang kering, karena sabda Allah ini yang dikatakan, yang dinubuatkan, saudara, yang dideklarasikan, kuasa itu terjadi. Tulang kering menjadi tentara Allah yang sangat besar kuasanya, saudara. Jadi sekali lagi saudara tanggap, firman Tuhan itu beda dengan semua tulisan apapun, beda dengan semua ya Nobel atau apa. Itu adalah Tuhan, itu adalah dari Tuhan. Itu sungguh-sungguh ada kuasa yang luar biasa, saudara. Kalau bagi saya, saudara, saya buat mudah saja, Alkitab itu buku panduan. Kalau saudara beli elektronik, saudara beli apapun, seringkali ada buku panduan, petunjuknya. Misalnya alat-alat ya saudara, ya voltasenya berapa, misalnya caranya menghidup bagaimana, saudara. Itu seperti buku petunjuk. Kalau saudara beli sepeda motor Honda misalnya, oh harus dipelajari, harus dijalankan sesuai dengan buku petunjuknya, saudara. Kalau tidak, kita asal saja melakukan dengan pikiran kita, kata orang lain belum tentu benar, malah kadang-kadang bisa terbakar. Dulu sudah lama saya pernah beli di luar negeri ya satu alat elektronik, saya bawa ke rumah, saya langsung tancapkan di listrik, saudara. Enggak lama lagi, bung, terbakar. Kenapa ya? Saya kaget. Ini baru loh. Ini dari luar negeri loh. Katanya lo lebih baik. Pak, lu di store baca sudah meledak. Setelah saya jadi ada buku panduannya. Oh, saya salah. Enggak pelajari dulu. Dulu di Indonesia itu 110 volt ya. Yang saya beli itu 220. Ya, terbalik, sorry. Di Indonesia 220, yang saya beli itu masih 110. Ditancapkan, ya jebol. Betul, saudara? Ya meletus. Harus, saudara. Ya dipelajari, lalu dijalankan sesuai dengan buku petunjuk. Kalau saudara dapatkan, saudara akan dapat petunjuk. Bagi saya Alkitab adalah ya buku manual, petunjuk untuk seluruh kehidupan kita manusia. Di Alkitab ada bagaimana bisa hidup sehat, bahkan sakit pun bagaimana dapatkan kesembuhan dari Tuhan. Di Alkitab ada tentang pernikahan, bagaimana membangun rumah tangga, ada petunjuknya. Bagaimana jadi suami, bapak, bagaimana jadi istri, ibu, semuanya. Masalah studi, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah apapun, dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab ada buku manual, buku petunjuk dari pabriknya. Manusia diciptakan oleh Allah toh, betul, sama Tuhan beri petunjuk, itulah Alkitab. Kita harus belajar sungguh-sungguh, saudara. Kita harus lakukan semuanya sesuai firman Tuhan dan akan mengalami sesuatu
yang luar biasa. Karena itu manual. Buku petunjuk sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Ada satu kisah saudara. Ya, satu kali ada seorang beli mobil baru. Ford gitu saudara. Wah senang sekali. Dia mulai pakai untuk naik di gunung saudara. Bersama keluarga. Wah mau naik ke gunung. Tapi saudara ternyata di tengah jalan macet saudara. Mogok gak bisa. Dia sebagai pemiliknya berusaha ngatasi. Benahi. Tetap gak bisa. Dia coba benahi terus gak bisa. Hanya dia lewat ada mobil lain. Kelihatannya itu bukan pemilik. Itu sopir saudara. Bawa. Wah kalau sopir mungkin lebih ahli lagi. Memang pekerjaannya di situ. Oh diminta tolong. Lalu sopir itu bagus sekali juga. Mau berhenti. Mau coba menolongnya. Diusahakan. Dibenahi. Tetap gak pernah bisa hidup. Pemiliknya gak bisa. Driver atau sopir gak bisa. Tunggu terus. Ada dari bengkel saudara. Ada ahlinya montir gitu saudara. Dari sebuah bengkel saudara. Ya pasti bisa. Tapi dicoba lagi. Nggak pernah bisa saudara. Dia itu mengeluh mobil baru loh. Baru beli loh. Dipakai ke gunung kok macet. Nggak ada yang bisa membenahi. Sedang dia bergumul. Ada satu mobil yang berhenti di situ. Isinya ternyata orang tua saudara. Tanya sama dia, kenapa mobilmu macet? Lalu dia berkata, bolehkah aku perbaiki? Pemiliknya itu ngomong, saya pemiliknya gak bisa. Itu driver loh, sopir aja gak bisa. Itu ada montir tadi juga gak bisa. Jadi gak tahu kenapa kok gak bisa. Tapi orang tua itu tetap berkata, coba ya izinkan aku memperbaiki. Lalu ya sudah. Lalu dibuka kapnya. Orang tua itu kejar. Sebentar. Coba starter. Hidup. Orang itu kagum, orang tua ini malah bisa gitu saudara. Lalu dia berkata bersyukur ya ini hari sudah mau petang loh. Kalau enggak hidup saya berarti bahaya loh. Di tengah jalan karena naik gunung saat itu daerah yang sepi, daerah yang gelap. Dia terima kasih ya bisa enggak minta kartu namamu. Nanti satu kali saya akan juga ya hubungi kamu gitu saudara. Lalu orang tua itu dari sakunya memberikan kartu nama. Saudara, waktu pemilik mobil itu baca kartu namanya kaget. Ternyata orang tua itu adalah siapa namanya? Henry Ford, saudara. Artinya orang tua itu yang menciptakan mobil Ford. Dia yang menciptakan, dia yang tahu segalanya. Dia tahu bagaimana bisa membenahi. Kalau rusak bagaimana, ada nggak baik. Tahu, dia penciptanya paling tahu, saudara. Dia kaget ternyata dia bisa. Kenapa? Penciptanya sama. Kita diciptakan oleh Tuhan. Siapa yang dulu jadi sering gak diciptakan oleh Tuhan? Agak ada saudara, betul gak? Dia yang menciptakan. Dia punya buku petunjuk, buku manualnya diberikan kepada setiap kita. Harus dijalankan seperti itu. Kalau saudara jalankan lancar, gak rusak, bisa dinikmati karena petunjuk dari Sang Penciptanya. Dia tahu bagaimana kita hidup sehat ada. Dia tahu bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Dia tahu bagaimana iman kita bisa bertumbuh. Dia tahu saudara di dalamnya ada segala petunjuk untuk hidup kita. Maka saya dorong ya banyak belajar firman. Kalau dengar firman seperti ini, dengarkan sungguh-sungguh supaya bisa nangkap, supaya bisa tahu artinya. Jangan ngalamun utangku banyak, kapan bisa lunas? Jangan ngalamun. Ya ada orang yang nyakiti hatiku, aku sakit hati, aku luka hati gara-gara dia. Jangan yang lain. Dengarkan firman, sediakan hati kita. Dengarkan sungguh-sungguh supaya kita dengarkan, supaya kita mengerti. Saudara, taruh simpan dengan iman, lakukan firman. Saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Saudara akan mengalami kasih karunia. Hidup itu menjadi indah. Amin.
Ayo banyak, saudara. Kalau di gereja dengarkan sungguh-sungguh. Di rumah bisa belajar sendiri juga. Lalu jangan lupa direnungkan siang dan malam. Kita akan bertumbuh. Firman juga roti hidup yang bawa kehidupan. Ada banyak petunjuk. Punya masalah apapun, cari firman Tuhan. Dan kalau saudara temukan, saudara akan mendapatkan jalan keluar. Dan kalau saudara taati, saudara akan mengalami kebenaran. Saudara akan dapatkan kasih karunia yang luar biasa. Alkitab adalah buku petunjuk, manual dari Tuhan untuk seluruh kehidupan kita. Nah, kita harus percaya itu, saudara, karena sungguh-sungguh firman itu kebenaran. Mazmur 33 ayat 4a. Sebab firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu standar kebenaran. Firman Tuhan itu dasar kebenaran. Ada yang beda debat pakai firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Semua yang beda dengan firman Tuhan harus ngalah. Firman pasti lebih benar, saudara. Sepakat dalam satu keluarga, dalam satu komunitas dimanapun, pegang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Amin, saudara. Mengapa kita bisa percaya itu kebenaran? Banyak hal yang meneguhkan bahwa Alkitab firman Tuhan itu benar, saudara. Yang pertama, Alkitab dapat dipercaya secara historis atau secara sejarah, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara akan dapatkan banyak cerita-cerita tentang Abraham misalnya. Dari Ur Kadim, lalu dijanjikan tanah Kanaan, tanah perjanjian, saudara. Lewat, saudara, banyak tempat. Dan kalau saudara di Holy Land, saudara sempat ikut di Holy Land, dan sungguh-sungguh sejarah tentang Abraham ada, saudara. Oh, tentang tanah Kanaan ada, saudara. Sampai Ishak, Yakub, Musa diperintahkan Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, kembali ke Mesir. Bawa umatku keluar dari perbudakan Mesir. Lalu dia akhirnya bisa bawa keluar dari perbudakan Mesir. Dia melalui Gunung Sinai. Dia berada di situ, terima hukum Taurat, saudara. Semua yang ditulis masa lalu Alkitab itu sungguh-sungguh nyata. Sampai sekarang saudara bisa temukan tempat Abraham sampai Kanaan, Musa yang di Mesir, yang terus akhirnya bawa 12 pengintai di Yordania, itu gunungnya semua ada. Semua ada. Sejarah membuktikan kebenaran firman Tuhan, yaitu isi sejarah tapi kebenaran. Kalau cerita lagi, saudara, tentang perjanjian baru, Alkitab sudah ditulis. Nanti Mesias akan dilahirkan melalui seorang perawan, belum menikah, saudara. Nanti akan ditaruh di palungan, saudara. Ada cerita banyak, saudara. Kalau saudara ke sana, saudara bisa temukan tempat kelahiran Yesus dulu. Sungguh-sungguh Maria mengandung, melahirkan di sini. Bahkan di Alkitab ditulis sempat mereka harus lari karena Herodes akan membasmi mereka ke Mesir. Saudara datang di Mesir pun juga ditunjukkan orang Mesir. Dulu Maria Yusuf, Bapak Ibu saudara lari, ada tinggal di Mesir. Tempatnya ini ada. Sebuah kisah, saudara, sejarah yang ada dalam Alkitab, fakta, nyata. Ada tempatnya, ada kisahnya, nyata. Di banyak bangsa kadang-kadang ada ceritanya, tapi kalau ditanya tempatnya mana, gitu, saudara, berada. Misalnya lah Joko Tingkir, gitu, saudara. Kita percaya. Sekarang tanya di mana dulu Joko Tingkir itu, di tempat mana, gimana? Gak ada sejarahnya yang pasti bisa dinyatakan, betul? Tapi sekali lagi, Alkitab bisa, saudara. Oh, ditetapkan kebenaran nyata isinya tentang cerita masa lalu, sejarah itu sampai sekarang tetap ada. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Lukas 1 ayat 1 sampai 5. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, saudara, yang dari semula adalah saksi mata. Ada orang ceritakan pengalamannya yang pernah terjadi dan layan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku ambil keputusan untuk membukukannya.
ya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh-sungguh benar. Paulus Paulus dapatkan itu kebenaran. Dia susun lagi yang lebih rapi lagi untuk ditunjukkan kepada raja ini, pada Theophilus, saudara. Itu nyata. Melalui sejarah kita bisa dibuktikan firman Tuhan benar. Sungguh-sungguh terjadi. Sampai sekarang masih ada tempatnya. Ceritanya fakta. Yang kedua, saudara, Alkitab tepat secara sains atau ilmu pengetahuan. Ada yang kita harus nyadari, sains, ilmu pengetahuan, sains, nggak beda dengan Alkitab, bahkan banyak. Ya, ilmu pengetahuan itu hanya menemukan kebenaran melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, saudara. Ada banyak kisah, saudara. Misalnya lah, saudara, Dr. William Henry, saudara, dari Inggris. Dia belajar di Alkitab. Di Alkitab ada tertulis, saudara, bahwa nyawa semua makhluk itu di darahnya. Jadi ada kehidupan, ada di darahnya, akan mempengaruhi seluruh tubuh. Dari firman Tuhan, dia mulai percaya, dia mulai mempelajari tentang darah manusia, saudara. Dan akhirnya dia jadi penemu-penemu yang luar biasa untuk kesehatan juga, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Lalu Ferdinand, saudara, itu seorang juga dipercayai menemukan dunia itu bulat, saudara. Dulu, saudara, awalnya manusia itu nggak bisa tahu dunia itu bulat. Tapi Alkitab sudah menulis dunia itu bulat. Di Yesaya coba dikeluarkan ayatnya, saudara. Dia yang bertata di atas apa? Bulatan bumi. Bumi itu bulat, saudara, bukan datar. Tapi Alkitab sejak dulu sudah menulis, saudara, bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentang langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi apa yang firman Tuhan berikan itu memberi inspirasi. Saat itu orang belum tahu dunia itu bulat, taunya datar gitu, saudara. Tapi dia percaya firman, dia adakan untuk mempraktekkan benar atau tidaknya, dan dia dapatkan sungguh-sungguh dunia itu bulat. Dunia saya bisa dapatkan pengetahuan banyak kali karena dibukakan melalui firman, saudara. Firman sudah ngomong dulu, saudara. Pengetahuan belum. Ada orang disingkapkan. Firman itu jadi pewahyuan. Firman itu jadi pembukaan ilahi. Orang percaya, praktekkan dan ngalami. Ada banyak. Ada orang juga berkata Columbus, dulu juga seperti itu. Hanya dia praktekkan, dia dapatkan benua Amerika. Ada banyak. Satu kali saya pernah dengar khotbah dari pendeta Yonggi Cho. Pengalamannya dia gitu, saudara. Tentang firman Tuhan, saudara. Lalu waktu dia pelajari banyak hal, saudara, diajarkan pada jemaat. Selesai kebaktian, ada satu orang mendatangi pendeta Yonggi Cho. Pendeta Yonggi Cho, engkau itu ngajar benar. Itu cerita tentang lidah, sekalipun kecil, mempengaruhi seluruh tubuh. Sekalipun kecil, punya dampak luar biasa. Dia berkata di sains ilmu pengetahuan, dikatakan di pusat otak sampai lidah perkataan kita itu gabung dan sungguh-sungguh mempengaruhi seluruh hidup kita, tubuh kita, mempengaruhi banyak hal. Dia cerita dunia kedokteran sedang menemukan itu. Ada saraf yang mengendali lidah ke otak dan seluruh tubuh. Yonggi Cho berkata, sains baru saja menemukan, tapi Alkitab ribuan tahun sebelumnya sudah ada, sudah ditulis. Jadi justru sangat, saudara, meneguhkan, saudara. Jadi saudara bisa percaya, saudara bisa tangkap petunjuknya, saudara bisa taati, dan saudara akan mengalami kebenaran firman. Saudara akan mengalami janji Tuhan. Saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah. Alkitab juga, nubuatan Alkitab itu akurat. Apa yang sudah ditulis, semua nubuatan tulis di Alkitab itu akurat. Sungguh-sungguh terjadi, saudara. Misalnya saudara baca, saudara,
di perjanjian lama ada banyak nubuat atau perkataan Tuhan. Akan lahir sang juru selamat, Mesias. Dia akan lahir dari seorang perempuan yang baru bertunangan, seorang perawan. Oh saudara, bahkan dikata lahir, taruh di palungan. Semuanya sudah ditulis di perjanjian lama. Dan sungguh-sungguh zaman perjanjian baru menjadi kenyataan. Semua yang ditulis di Alkitab, yang dinubuatkan di Alkitab terjadi akurat. Bahkan Alkitab nulis juga nanti Yesus akan datang kembali ke sudan dunia. Ditulis juga, kita harus percaya nanti akan terjadi. Karena semua yang dikatakan itu benar, semua yang dijanjikan itu pasti. Amin saudara. Saudara bisa ya ambil banyak dan sungguh-sungguh saudara tangkap. Apalagi kalau janjinya itu saudara bisa dapat rema. Kalau engkau dengar firman Tuhan seperti ini, ya pulang masih renungkan firman. Renungkan firman. Saudara baca Alkitab, saudara renungkan firman. Nanti tiba-tiba ayat yang biasa logos, tiba-tiba akan disingkapkan oleh Tuhan. Tiba-tiba akan menjadi pewahyuan. Tiba-tiba akan jadi pembukaan ilahi. Waktu saudara merenungkan firman, tiba-tiba saudara bisa tangkap rema dari Tuhan untuk setiap saudara. Dari firman itu jadi rema. Kalau saudara sudah dapat itu sudah bahan mujizat. Masuk akal, tidak masuk akal, asal saudara berani melakukan. Jadi. Akurat dan selalu benar. Belajar firman. Juga saya dorong, ayo ikut som. Yang belum pernah ikut som, ikut som. Dengan khotbah hari Minggu atau departemen apapun, beda dengan som. Kalau hari Minggu saya banyak tanya Tuhan, apa Tuhan? Yang Tuhan ingin aku sampaikan. Sampai saya dapat dari Tuhan, disampaikan khotbah hari Minggu. Itu akan jadi pembukaan, itu akan jadi rema. Maka banyak orang berkata, aku kok heran ya, dengar firman Tuhan ya. Langsung ngomong masalahku, langsung dapat jawaban. Lalu ini dan itu saudara. Karena ya memang ya apa yang dikatakan Tuhan itu menjadi kenyataan saudara. Yang keempat saudara, kita punya kesamaan tema. Katakan kesamaan tema yang apa? Konsisten. Terus. Saudara baca, pelajari Alkitab ini saudara. Ini ditulis oleh banyak orang, bukan satu orang. Ya saudara, 40 orang dari berbagai profesinya saudara. Ada yang menulis itu ya hamba Tuhan, ada yang menulis itu raja, ada yang menulis itu nelayan, saudara, ada yang menulis itu imam, macam-macam. Tapi sebenarnya kalau sudah pelajari temanya sama, bahwa Allah sudah menciptakan manusia karena kasih Allah luar biasa pada manusia. Bahkan waktu manusia jatuh dalam dosa, saudara, Tuhan tetap saja akan datangkan pertolongan. Mesias akan lahir, juru selamat akan lahir. Dia akan mengorbankan segalanya di atas kayu salib, sehingga ada jalan pengampunan, sehingga ada jalan dipulihkan, bahkan sehingga diberi hak jadi anak-anaknya Tuhan. Jadi anak-anaknya Tuhan. Jadi anak-anaknya Tuhan. Saudara, temanya sama. Saudara baca perjanjian lama, semua nujunya Mesias akan lahir. Dan dalam perjanjian baru digenapi. Sekalipun penulisnya banyak orang, kadang-kadang enggak kenal sama sekali. Karena penulisan pertama sampai yang terakhir itu jaraknya sekitar 1500 tahun. Jadi saudara, penulis ya di tahun berapa, kadang-kadang enggak pernah ketemu dengan penulis berikutnya. Karena jaraknya beda. Penulis ini sudah meninggal, yang berikutnya nyambung belum meninggal. Tapi tetap sama, isinya sama, goalnya sama. Saudara, ya benua yang berbeda, cara yang berbeda. Ya saudara, 3 bahasa, lokasi yang beda. Tapi tetap sama. Tujuannya menjelaskan penciptaan Tuhan, pengampunan Tuhan, ya janji juru selamat, dan mengenai keselamatan. Semua sama. Beda orangnya, beda profesinya, beda zamannya, tetap satu. Kenapa? Alkitab itu inspirasi dari Tuhan. Yang nulis Daud dapat inspirasi dari Tuhan. Yang menulis Musa dapat inspirasi dari Tuhan. Yang nulis Lukas dapat
inspirasi dari Tuhan. Matius dapat inspirasi, saudara dengar. Penulisnya satu. Hanya pakai orang yang berbeda-beda. Seperti tadi saya katakan, saya bisa minta sekretaris A, sekretaris B untuk nulis, tapi sama. Sebetulnya itu adalah ya berita dari saya. Tuhannya sama, pakai banyak orang. Topik yang bisa sama, membuktikan semua adalah oleh Tuhan yang sama. Satu, dan pasti benar. Amin, saudara. Ya, saya percaya itu luar biasa sekali. Saat saudara tersesat, hidupmu jauh dari Tuhan, saudara bisa baca Alkitab, bagaimana kembali pada Tuhan. Saudara sakit, saudara bisa cari ya dari firman Tuhan Alkitab, bagaimana bisa mengalami kesembuhan. Bahkan termasuk mujizat kesembuhan. Bagaimana bisa jalani kehidupan yang sehat. Saudara sedang terjepit, tidak ada jalan keluar. Saudara baca firman Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan keluarnya. Iya, karena dia selalu buka jalan. Saudara sedang khawatir, ketakutan suatu. Baca firman Tuhan. Maka akan ada penghiburan. Maka akan ada kekuatan. Maka akan ada penyertaan Tuhan. Maka akan ada pertolongan Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Yang kelima, Alkitab tetap bertahan sekalipun diserang. Kalau saudara baca sepanjang sejarah, selalu ada orang-orang yang berusaha memusnahkan Alkitab. Memusnahkan, kalau zaman dulu gulungan itu ya saudara, ya kitab-kitab. Tapi gak pernah ya bisa hilang dari dulu sampai sekarang. Bahkan banyak sekali yang berusaha mau menghancurkan firman Tuhan, dia yang hancur. Saudara. Jadi itu luar biasa. Yeremia 36 ayat 21 dan seterusnya. Iya, ini seorang raja yang juga ingin menghapuskannya. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu. Zaman dulu gulungan kitab gitu saudara ya. Lalu ia mengambilnya dari kamar panitera. Ya, Elisama itu ya Yehudi membacanya pada raja, dan semua pemuka berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Di antaranya di depannya api ya menyala di perapian. Setiap kali saudara perhatikan, apabila Yehudi ya selesai membacakan 3-4 lajur, saudara, maka raja mengkoyakkan, disobek-sobek ya saudara, dengan pisau raut dipotong-potong saudara, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, lalu dibakar. Sudah sobek-sobek dibakar sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api di perapian itu saudara. Jadi raja ini gak senang sekali, karena di situ ada nubuatan tentang sejarah, tentang raja. Dia berusaha, nggak bisa terima. Berusaha, ya hancurkan, berusaha dibakar. Saudara, sekali lagi Alkitab nggak pernah hilang. Karena dia akan terus teguh, akan terus ada. Saudara, selama bumi dan manusia ada, firman Tuhan tetap ada. Karena firman Tuhan, buku panduan untuk kehidupan manusia selalu ada, nggak bisa dimusnahkan. Bahkan orang yang berusaha memusnahkan, sekali lagi dia yang hancur. Ayat 27 dan seterusnya, sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang ditulis oleh Baruk, ya dikatakan langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah pula, ya ambil pula lah gulungan lain, ambil lagi gulungan lain yang masih kosong, maksudnya gitu. Tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada dalam gulungan yang pertama dibakar oleh Yehoyakim raja. Jadi Tuhan pakai lagi Yeremia, tulis firman Tuhan seperti ya yang dibakar, tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi, boleh dimusnahkan, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, terus jadi ada. Nggak bisa raja menghapus, nggak bisa kaisar menghapus, saudara. Ya tidak akan bisa, saudara. Ayat 29 mengenai Yehoyakim raja Yehuda, ya haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini, atau saat itu Taurat, dengan berkata, mengapa
Ya engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalam manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Gak ada nanti. Justru dia yang kehilangan anaknya yang menjadi raja, saudara. Dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Dia yang ingin menghapus, membinasakan supaya tidak ada, dia ngalami. Justru dia yang tidak ada. Amin. Amin. Ya, supaya ada tegang, saudara. Banyak kalau catatan pada tahun 168 sebelum Masehi, seorang raja Antiochus, saudara, juga pernah berusaha memusnahkan, tapi tidak pernah musnah. Tetap ada saja. Tahun 3000 sebelum Masehi, Kaisar Romawi Diocletianus juga pernah berusaha menghancurkan semua dibasmi, tapi tetap saja Alkitab ada, selalu ada, selalu ada, selalu ada. Matius 5 ayat 18, karena aku berkata padamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelumnya itu. Jadi Tuhan tegaskan nggak bisa hilang. Titiknya saja nggak akan hilang, saudara. Karena Alkitab buku panduan dari Tuhan untuk kita. Selama bumi masih ada, selama manusia masih ada, hidup di muka bumi, butuh buku panduan. Maka Alkitab tetap ada, firman Tuhan tetap ada untuk memberi petunjuk bagaimana kita manusia harus hidup, jalankan hidup yang benar. Jatuh pun bagaimana bisa dipulihkan, tidak bisa dimusnahkan, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Percayai firman Tuhan. Ada banyak, saudara. Kalau saudara pernah ikut Holy Land, satu kali pasti diajak ke Qumran. Siapa yang pernah Holy Land angkat tangan? Diajak ke Qumran ya. Masih ingat di Qumran lihat apa? Lihat zaman dulu ada orang-orang yang mengkhususkan hidupnya nulis. Taurat saja, kerjanya nulis itu mengkhususkan diri. Tapi satu kali mereka mulai diserang oleh tentara Romawi. Mau tidak mau mereka lari, saudara. Dan hasil tulisannya mereka simpan. Karena dekat dengan mereka ada bukit-bukit, ada gua-gua, disimpan di situ. Mereka lari, saudara. Dan ternyata nggak tahu mereka habis mati semua atau tidak. Pokok nggak ada yang balik di situ. Tapi Tuhan itu tahu bagaimana memelihara, bagaimana firman tetap ada. Satu kali waktu ada seorang Baduin, kambingnya hilang, lari gitu, saudara, hilang. Dia cari-cari di mana-mana, saudara, nggak ketemu. Sampailah di Qumran, dia lihat gua-gua, dia pikir mungkin kambingnya masuk di gua-gua itu, saudara. Dia datang, dia bawa batu, lempar, karena gelap takut, saudara, lempar. Waktu dia lempar batu di gua-gua itu, saudara, seperti ini, saudara, tiba-tiba mereka kaget. Mereka dengar suara seperti ada periuk yang pecah gitu, saudara. Kaget, karena kaget, penasaran ingin tahu, maka masuk di dalamnya. Ternyata ditemukan, saudara, di periuk yang pecah ini yaitu gulungan kitab-kitab. Terus ada selaikun lama, mungkin pakai ribuan tahun, nggak pernah hilang. Tuhan tahu caranya memelihara. Disimpan di mana? Ditulis di mana? Qumran itu tepi laut mati, laut asin, semua asin, tanahnya asin, cacing nggak bisa hidup, kalajengking nggak bisa hidup, ular nggak bisa hidup, kutu buku juga nggak bisa hidup. Jadi ditulis pakai kulit, disimpan di situ, nggak pernah rusak karena nggak ada binatang kutu buku yang bisa merusak. Awet terus sampai mungkin ribuan tahun. Tuhan mulai berkata, saatnya ditunjukkan, maka ditemukan. Lalu saudara setelah ditemukan, dia pikir ini kulit, saudara, dibawa
menjual kulit gitu saudara. Dilihat, wah ini kulitnya sudah lama, sudah gak kuat lagi, gak laku saudara. Buat sandal ya nanti pedot katanya gitu saudara. Tapi saat itu ada seorang yang mengerti tentang arkeologi saudara. Lalu dia berkata, ini pasti kitab yang penting, dibeli bawa ke Amerika, diteliti di sana. Dan ternyata sungguh itu kitab zaman dulu yang ditulis persis seperti yang sekarang. Gerakan, semua orang cari, setiap gua dicari, ada banyak gua dicari, temukan banyak. Kenapa? Ribuan tahun tetap awet. Tadi Tuhan itu gerakan orang nulisnya di tepi laut mati. Saudara, nggak ada bakteri bisa hidup. Disimpannya di sana, saudara, ya nggak ada bakteri yang bisa hidup dan kering. Di sana itu kering, saudara, asin, nggak ada yang merusak, jadi tetap ada. Kitab nggak bisa dimusnahkan, saudara, tetap saja ada. Katakan saudara, tetap saja ada. Yang mau merusak malah merusak sendiri, saudara. Ada banyak, saudara. Iya, kalau kita ke Mesir seringkali ya saya ajak mampir di satu gereja. Nama gerejanya adalah Gereja Alkitab Mengapung itu saudara. Ceritanya waktu Mesir dulu Kristen saudara, lalu dijajah oleh ya percayaan yang lain saudara. Mereka mengalami ya penindasan banyak sekali saudara. Sampai mereka itu berat sekali, baik untuk pekerjaannya, baik untuk ibadah, semua berat sekali. Satu hari waktu mereka mulai kumpul di gereja, doa, puasa, berseru pada Tuhan, doa, cari Tuhan, puasa, minta pertolongan Tuhan. Setelah selesai mereka keluar kaget, karena gereja ini tepi Sungai Nil saudara gerejanya. Mereka lihat di Sungai Nil ada Alkitab yang buka saudara, nampung sendiri saudara. Lalu coba diambil aja. Setelah diambil Alkitab nggak rusak, tapi sedang terbuka saudara. Yang tulisan Yesaya, yaitu Yesaya 19 ayat 25. Isinya yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan firman-Nya. Diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israelinya. Mereka sedang bergumul. Ayat ini bicara yang diberkati umatku di Mesir. Mereka kaget, itu jadi rema. Maka terus ya Alkitabnya itu disimpan di sana. Ya gerejanya diberi nama Gereja Alkitab ya Ngapung saudara. Kalau saudara ke sana, saudara akan menemukannya juga. Dan saya percaya itu luar biasa. Ada banyak, kalau cerita peneguhan banyak. Satu lagi ya, di Yordania pernah ditemukan peta saudara, di Yerusalem saudara. Dan setelah dilihat sekarang ini sudah ribuan tahun ya, persis sama. Mas sampai sekarang pun letaknya ini di sebelah sini semua sama saudara. Kok bisa ya sudah ribuan tahun? Tuhan tahu caranya. Seperti tadi kalau laut mati nggak ada ya bakteri yang merusak. Ini dibuatnya dari apa? Batu saudara, yang berwarna-warni saudara. Kalau kita di Indonesia, kalau saudara pernah lihat moset untuk ya tempat kamar mandi gitu saudara, dari batu saudara. Peta dibuat dari batu berwarna-warni saudara, untuk ya jadi peta yang nggak rusak. Batu 1000 tahun ya tetap batu toh. Tuhan tahu caranya. Amin saudara. Saya tambah satu ya saudara. Tuhan itu luar biasa sekali. Kita baru ingat salah satu ya Roma yang kita bantu untuk direnovasi saudara. Itu ada kisah yang luar biasa sekali saudara. Ya saudara pernah diumum juga dulu seperti ini. Semua habis total, gak ada yang bisa dipakai saudara. Kita datang, kita berusaha yang menolong jemaat. Tapi mereka cerita ada satu keajaiban kuasa dari yang firman Tuhan. Dia berkata semua habis, tapi Alkitabnya utuh. Alkitabnya apa saudara? Utuh. Ini ditunjukkan saudara. Nggak bisa terbakar. Nunjukkan firman Tuhan ada dari Tuhan. Bukan buku biasa. Itu adalah Tuhan. Pada mulanya firman. Firman turun di muka bumi menjadi daging, yaitu Yesus. Yesus itu firman. Firman itu Yesus. Ada kuasanya
Dan saya percaya luar biasa. Katakan sebelah, luar biasa firman itu, saudara. Yang terakhir, saudara, kita punya kuasa untuk apa? Mengubah hidup. Ya, bukan hanya tidak bisa dimusnahkan, bukan mengubah hidup kita manusia, saudara. Ibrani 4 ayat 12. Ini terjemahan sehari-hari. Ya, perkataan Allah ada perkataan yang hidup, ada rohnya dan kuat. Itu perkataan yang hidup, itu perkataan yang kuat, saudara. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui, ya saudara, sedalam-dalamnya pikiran, ya, dan niat manusia, saudara. Jadi ini bisa mengubah hidup. Waktu seseorang berdosa, dia belajar firman. Kalau dengar firman, belajar terus, hidupnya akan lama makin diubah. Ada pembaruan, lahir baru, itu saudara. Jadi itu penting sekali. Ikuti sekali lagi SOM. Ikuti kalau mau lebih dalam lagi STT, SAD. Ikuti. Saudara akan lihat firman ada kuasa mengubah hidup saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya mau cerita 1, 2 atau beberapa contoh, saudara. Satu kali ada seorang pemuda sakit, bawa ke rumah sakit. Makin lama bukan, makin sembuh, makin parah, makin parah. Satu hari dokternya berkata, sekarang boleh pulang. Mau apa-apa boleh, saudara. Mandi-mandi, dingin apa boleh. Mau makan capcay boleh. Mau makan sate kambing, tongseng boleh. Mau makan durian yang manis boleh. Apapun boleh. Tandanya apa? Ya mati, saudara. Diprediksi oleh dokter paling ya 1-2 bulan mati. Bisa ya sudah boleh lah. Dilarang untuk apa? Wong dilarang ya mati kok. Bagi dokter kan gitu. Sudah boleh sajalah. Kasihan kamu. Boleh semuanya. Dia pulang nggak ada pengharapan. Bersyukur ada orang yang datang di rumahnya nginjili. Ya diberi kesaksian. Nginjili, saudara. Dia hanya ya sudah. Nganggur kok, ada yang datangnya dengerin sedikit, saudara. Lalu cerita banyak, lalu akhirnya diberi Alkitab, dipesan ya baca Alkitab ini, baca. Dia karena sungkan ya sudah ya baca. Lalu diajari bacanya melalui perjanjian baru, ya Matius, saudara. Lalu baru yang lain, ya ini orang udah pulang, dia di rumah nganggur, saudara. Baca, waktu dia baca kitab ya Injil Matius, saudara, dia itu bingung. Ini kok si A melahirkan anak ini, si B melahirkan anak ini, si C ini kok hanya cerita seperti buku telepon. Mau nyari apa gimana? Ini gini, ini gini. Dia bosan. Lalu waktu penginjil itu datang lagi, saudara, dia berkata, bosan aku. Hanya seperti itu untuk apa? Tapi orang ini gigih luar biasa. Didoakan, ditangisi, didorong, baca semua. Nanti kau akan tahu sesuatu. Lah namanya juga nganggur kok, saudara. Ya toh, nunggu waktunya saja. Ya sudah, baca, 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 baca sampai selesai. Makin tertarik, baca, baca, baca sampai selesai. Baca, baca, baca sampai selesai. Baca, baca, baca sampai selesai. Tiba-tiba satu hari dia sadar, ini waktu yang ditentukan oleh dokter. Katanya saya sudah meninggal, lewat. Saya enggak mati, saya tidak meninggal, malah sehat. Oh luar biasa. Dia datang ke rumah sakit, dicek, datang pada dokternya, dicek semuanya, dan dinyatakan sembuh total. Firman itu ada kuasa. Firman itu ada spiritnya. Firman itu Tuhan sendiri. Betul, saudara. Hanya dia hidupnya diserahkan pada Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Jadi hamba Tuhan dipakai luar biasa, yaitu pendeta Yonggi Cho, saudara. Dia dulu pemuda, ya sakit TBC. Saat itu masih sulit sekali. Tapi sekali lagi, ketemu dengan firman, baca firman, renungkan firman, percaya firman, mengubah hidupnya. Amin, saudara. Luar biasa. Smith Wigglesworth yang terkenal kuasa luar biasa. Kalau saudara baca bukunya, di mana-mana selalu bawa Alkitab, saudara. Dia berkata dia nggak mau lewat setengah jam belum baca dan doa. Selalu, 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 di mana-mana selalu
Dan kita kalau saudara baca bukunya dipakai Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan, orang bisa lihat kebenaran firman Tuhan. Bahkan berkali-kali orang mati dibangkitkan. Padahal katanya sebetulnya dia itu buta huruf. Baca yang lain gak bisa, tapi kalau baca Alkitab bisa. Ini banyak loh saudara yang ngalami seperti ini. Di gereja kita aja beberapa ngalami seperti ini. Enggak, akhirnya bukan. Sebetulnya nggak bisa baca taruh. Tapi kalau Alkitab tiba-tiba bisa ngerti, tiba-tiba bisa baca. Mujizat Tuhan dinyatakan, ada kehidupan. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya pertama kali di Nigeria sekitar tahun 2000, saudara. Dulu ke tempatnya David Oyedepo kalau nggak salah. Waktu kita lihat di sana pertama kali, kita nggak ngerti tukar uang, nggak tahu saudara. Lalu di dalamnya juga ada bank untuk tukar uang. Waktu kita mau tukar uang, ya mereka tahu kita dari luar negeri, diundang masuk di kantor direkturnya, saudara. Ya waktu kita masuk di kantor direkturnya, direktur senang ngobrol panjang lebar dengan kita. Tapi ada satu yang terkesan ada kaitannya. Di mejanya direktur bank ada Alkitab. Di mejanya ya direktur bank ada Alkitab. Artinya dia tahu butuh Alkitab. Ada persoalan nggak tahu jalan keluar, baca firman Tuhan. Ada waktu baca firman Tuhan, maka ngalami pertumbuhan. Maka imannya, rohaninya berjalan dengan luar biasa. Saya tutup dengan satu saja, saudara. Iya, jemaat yang sempat mengalaminya, saudara. Saya beberapa waktu didatangi seorang ibu nangis-nangis. Kenapa? Anaknya mau kerja di luar negeri, ternyata tertipu. Masuk kelompok yang penjual manusia. Jadi dia pergi itu dijual, saudara. Sehingga dia sudah nggak bisa apa-apa, keluar nggak bisa, pulang nggak bisa. Wah kasihan katanya, mati saudara. Orang tuanya dengar ketakutan. Bahkan ada yang lain berkata, itu kalau nggak hati-hati ginjalnya bisa diambil loh, bisa dijual. Semua membuat dia takut. Dia datang ke gereja, dia cari saya untuk minta didoakan. Saya doakan, saya kuatkan dia supaya dia mantap. Saya dorong dia terus banyak baca firman, terus banyak doa, mendekat pada Tuhan. Dan saya bersyukur berkali-kali dia dapat rema firman Tuhan. Waktu dia dengar firman Tuhan, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, berbeban berat, datang padaku, aku beri kelegaan, aku beri damai sejahtera. Dia tangkap saudara, karena dia sedang goncang ketakutan. Firman Tuhan yang memberikan Lalu juga dapat lagi, mintalah maka engkau akan beri, carilah engkau akan makin dapat. Itu jadi rema. Dia gunakan hidupnya lebih banyak cari Tuhan, lebih banyak bangun hubungan dengan Tuhan, lebih banyak doa pada Tuhan, saudara. Nah, saya terakhir dia katanya dengan firman yang pernah saya sampaikan juga, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Yang ibadah sungguh-sungguh dan yang tidak beda. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Artinya engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan beda dengan yang lain. Kalau yang lain gak ngalami, engkau akan ngalami. Tekun lagi. Dan baru saja beri kabar, dia berkata bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, yang ada mujizat. Ceritanya, anaknya ini tiba-tiba matanya rabun, hampir gak bisa lihat katanya gitu, saudara. Badannya lemah, nggak bisa apa-apa, saudara. Lah majikannya sekalipun sudah bayar beli dia, ini apa? Dikirim rumah sakit, sudah di rumah sakit saja, dijual dengan yang lain, saudara. Dicek intinya dia kena gula darah yang parah sampai matanya kena, saudara. Tubuhnya nggak bisa apa-apa. Bosnya lihat keadaan seperti itu, dia pikir bocah, tak bawa pulang lagi bocah, nggak bisa apa-apa, betul saudara. Lalu di situ malah dikasih uang, saudara. Kamu berusaha di rumah sakit. Setelah keluar rumah sakit pulang Indonesia, nggak usah dilanjutkan lagi, saudara. Ya sudah, saudara. Hanya sungguh-sungguh dia hubungi KBRI, kedutaan di sana, saudara. Lalu dibuatkan visanya semua karena itu waktu disita, saudara. Lalu dikasih uang tadi buat beli tiketnya. 10 Maret, tepat ulang tahun mamanya. Tuhan akan mujizat.
anaknya terbang mendarat Jakarta. Tepat ulang tahun ibunya ini. Dan dari Jakarta naik lagi kendaraan atau mobil sampai Solo. Saya tidak tahu ibu ini datang apa enggak. Saya enggak tahu. Saudara yang alami itu, saudara yang sudah bebaskan datang Mbak. Karena pulang Solo 10 Maret Tuhan beri dia hadiah. Karena dia orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena dia ketuk pintu hatinya Tuhan. Karena dia cari Tuhan. Firman itu hidup. Firman itu nyata. Kalau saudara sampai dengar rema, firman apalagi sudah menyala dalam kehidupan saudara, tangkap. Saya percaya saudara akan mengalami Tuhan. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Sebab bangkit berdiri. Percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Semua datang kepada Tuhan secara pribadi. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Berkata-katalah pada Tuhan secara pribadi. Katakan terima kasih Tuhan. Firman-Mu menyingkapkan kami. Oh, membukakan pengertian yang sangat penting. Luar biasa. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Oh Tuhan, ampuni. Kalau selama ini kami seringkali meremehkan Alkitab, meremehkan firman Tuhan. Ampuni Tuhan. Sejak hari ini Tuhan beri aku hati yang baru, hati yang setia, hati yang dekat dengan Engkau. Kami komitmen menghargai Alkitab, kami komitmen menghargai firman. Oh Tuhan, kami akan dengarkan, kami akan baca, kami akan pelajari, kami akan sungguh-sungguh taati lakukan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami makin kenal firman, sehingga kami makin kenal Tuhan, sehingga kami makin dekat, sehingga kami makin mengalami Tuhan dalam hidup kami. Berkata-kata pada Tuhan saudara, saya percaya Tuhan sedang buka secara pribadi, dengan pribadi kepada setiap kita. Izinkan Tuhan berkata-kata, izinkan Tuhan untuk seluruh kehidupan kita. Katakan aku percaya padamu Tuhan. Aku percaya pada firman-Mu Tuhan. Aku akan renungkan siang dan malam. Aku akan lakukan dengan taat dan setia. Hari ini Tuhan, Hamba-Mu berdoa, berilah metre ilahi. Oh, menjadi manusia Alkitab, manusia firman Tuhan. Orang bisa lihat firman melalui kehidupan kami. Pengurapan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk terus belajar firman, melekat pada firman, lakukan firman dengan iman dan setia. Oralapasa karalapasa, yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya mereka bisa lakukan firman ini, menghargai firman Tuhan, menghargai Alkitab, mempercayai, mentaatinya dengan setia. Beri pengurapan kemampuan Tuhan, beri tuntunan Tuhan, sungguh-sungguh oh menjadi manusia Alkitab, manusia firman Tuhan. Oralapasa karalapasa, yang kekurangan berkat Tuhan, supaya mereka bisa jadi berkat seperti firman berkata, kita diberkati jadi berkat. Yang jalan buntu, bukalah jalan. Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan bisa sampai kepada Bapa. Doa kami, seruan kami melalui Engkau Yesus. Buka jalan yang tidak ada jalan, dibukakan jalannya melalui Yesus. Oralapasa karalapasa, yang jauh mulai mendekat, mulai belajar firman, oh mulai ibadah dengan baik, mulai melayani
baik, bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun yang didoakan, Tuhan, hambamu ikut ketuk pintu hatimu, bukalah hatimu, berilah jawaban, sungguh-sungguh mengalami firman-Mu. Yang berdoa untuk sakit penyakit, Tuhan juga sembuhkan. Untuk masalah keluarga, Tuhan juga tolong. Untuk masalah keuangan, Tuhan juga tolong. Apapun doanya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya Engkau menjawab doa. Kami terima dengan iman. Kami percaya Engkau menjawabnya. Bahkan lebih daripada yang bisa kita minta. Yang tidak pernah terpikirkan, yang belum pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, diberikan Tuhan. Tuhan, setiap jemaat bisa mengalami. Kami bangga seperti Engkau Tuhan. Sekali lagi kami percaya, kami mau taat melakukannya. Kami mau tinggalkan dosa, hidup berjalan sesuai dengan firman-Mu. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Kami makin cinta Tuhan, makin cinta firman Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin mengalami hal yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oh, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami terima pengurapan yang baru pagi hari ini Tuhan. Kami pulang membawa sukacita, berkat Tuhan yang berlipat kali ganda. Hey. Pujikan dengan iman saudara, pujikan dengan sukacita saudara, deklarasikan iman saudara dengan pujian yang mantap. Bertambah-tambah kebaikan-Mu di dalam hidup. Berlipat ganda anugerah yang besertaku. Tak pernah ku gentar, tak pernah ku bimbang, sebab Kau yang sertaku selamanya. Semuanya katakan, tercurah madu, urapan baru, melimpah sukacita-Mu dalamku. Ku kan bersuka dan terus bermegah. Gereja Tuhan mari nyatakan, tercurah madu. Kami terima pagi ini Tuhan. Dalamku sukacita dan terus bermegah di dalam nama-Mu. Tercurah madu, urapan baru, amin. Sukacita-Mu dalamku, ku kan bersuka dan terus bermegah di dalam nama-Mu, Haleluya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, itu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
syukur.